Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya yang berada di ruang cadangan. Minta tolong lambaikan tangan semuanya. Ya, terus yang streaming pagi hari ini. Ya, Tuhan berkati semuanya dan pasti hadirat Tuhan senantiasa melimpah di tengah-tengah kita. Kita menerima kekuatannya dan Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita rindu terus kehidupan kita dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, dengan firman-Nya. Tuhan penuhkan hidup kami Tuhan, dengan firman-Mu Tuhan yang berkuasa. Yesus Tuhan. Mari semua katakan, Tuhan penuhkan kami Tuhan dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Yesus
Pagi hari ini Tuhan, kami segenap umat-Mu telah menaikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kami karena kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, setiap pujian, penyembahan kami boleh naik ke hadirat-Mu, berkenan kepadamu, dan kembali mendatangkan berkat bagi kami umat-Mu. Sekarang Tuhan, kami bawa hidup kami ke altar-Mu. Kami siapkan hati dan kehidupan kami untuk diisi dan dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Kami butuh firman-Mu Tuhan untuk menjadi tuntunan dalam kami menjalani kehidupan ini. Kami percaya Engkau sudah mengurapi Bapak Gembala yang pagi hari ini Kau utus untuk menyampaikan firman-Mu bagi kami. Biarlah hikmat dan keberanian yang dari Allah sendiri menyertai beliau, sehingga saat firman disampaikan, kami semua umat-Mu diberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih doanya Pak Gusriyadi, Tuhan memberkati. Selamat pagi saudara, Shalom. Baik, saya sambut pertama kali hadir di tengah kita Bapak dan Ibu Yudi, Fabrika. Silakan berdiri. Iya, Tuhan memberkati. Betul ya. Pastikan di belakangnya ada keluarga kita yang baru, Bapak dan Ibu Yudi Fabrika. Ya, Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Kita selalu ketemu di dalam kemurahan Tuhan di setiap ibadah kita. Puji Tuhan. Iya. Oke, kita sama-sama masuk di dalam firman Allah. Kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita baca bareng ya, saudara. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Semua katakan amin. Puji Tuhan ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, berkat yang paling besar ketika kita mengalami proses pemulihan. Pemulihan dari suatu keadaan yang asalnya baik, Allah itu menciptakan manusia, bahkan standarnya sama dengan Allah, gambar dan rupa Allah. Cuman kadang orang bingung mengartikan apa maksudnya Pak. Saya sudah sampaikan di dalam PA online bahwa sama dengan rupa dan gambar Allah adalah Allah itu sumbernya akal budi yang sempurna luar biasa. Dan manusia satu-satunya ya, makhluk ciptaan ya, yang berwujud, punya fisik, yang dianugerahi kesamaan, yaitu akal budi diberikan oleh Tuhan. Nah, apa yang membedakan dengan ciptaan yang lain? Hewan tidak punya akal budi. Pinter Pak, oh ya, cerdas Pak, iya. Tetapi kecerdasannya sangat terbatas, dan itu kalau mau diambil rata-rata hanya sekian persen ya dari apa yang ada di dalam diri manusia. Saudara dikasihi Tuhan. Makanya saudara-saudara di dalam iman Kristen kita tidak kemudian mengatakan manusia itu diciptakan sama dengan monyet gitu. Nah, hanya yang mengatakan itulah yang monyet gitu ya. Manusia dicipta oleh Tuhan sama dengan gambar dan rupa Allah. Bukan gambar rupa monyet, saudaraku. Ya. Karena monyet hidup mati selesai, manusia enggak. Saya dan saudara enggak begitu. Masih terus berlanjut dan hidup di dunia ini hanya sementara sekali. Kita sekarang ada sampai kapan enggak tahu. Ya. Makanya selagi kita hidup dikatakan jangan sama dengan dunia. Hendaklah kamu menerima pembaharuan budimu. Sebab apa? Dengan orang berakal budi itu mengenal ya Sang Pencipta. Tahu bahwa aku ini ada, tidak kebetulan gitu loh.
Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka waktu manusia belum jatuh dalam dosa, manusia itu begitu perjalanannya ya, semuanya nyaman, semuanya ideal di Taman Eden. Begitu berdosa, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kecenderungannya menjauh dari Allah. Karena akal budinya kacau. Gambar diri Allah di dalam manusia itu sudah semakin karut-marut. Nah itu sebabnya butuh ya adanya suatu pemulihan. Dan pemulihan itu terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu Tuhan menebus saya dan saudara. Sehingga penebusan itu dengan 3 poin saya harap saudara masih ingat. 1, pengampunan berdasarkan kasih karunia. Yang kedua, setelah diampuni saudaraku, karena manusia itu karut-marut dengan kekuatan dosa ada di dalam dirinya dan berbagai macam roh-roh yang macam-macam nongkrong di dalam diri manusia. Dan itu yang semakin merusak ya komponen spiritualnya. Manusia cenderung percaya kepada yang kelihatan daripada yang dikatakan ini aku yang menciptakan kamu. Aku yang melahirkan kamu. Siapa? Tuhan. Makanya di dalam Roma pasal yang ketiga itu dikatakan bahwa ya manusia itu rusak. Dan manusia itu tidak berakal budi. Semua tidak mengenal Allah. Alkitab yang mengatakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Semakin ya ditongkrongi oleh kuasa gelap. Manusia tidak kenal Allah. Ditarik kepada percaya ini, percaya itu dan sebagainya. Makanya jangan heran kalau di dalam dunia itu beragam. Yang namanya bentuk isme, itu apa aja ada. Ya, dan semua ada yang mengikut, yang percaya. Kita kadang-kadang sulit untuk menangkap ketika, loh Pak, itu kan jelas-jelas menyembah setan Pak, menyembah iblis. Kok mau Pak? Lah itu jawaban dari pertanyaan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ditarik semakin menjauh. Saya mungkin perlu buktikan ya, karena jangan menganggap bicara tentang spiritualitas itu tidak akurat karena tanpa data bukti. Dan kalau kita ditanya data, utamanya di mana yang otentik? Firman Allah. Coba kita buka Roma pasal 3 ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Iya. Dan kalau saudara terus baca di sana dikatakan 12, silakan Bu Indra. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah ini ya, saudaraku yang kasih Tuhan, lebih tepatnya tidak ada seorang pun yang berbuat baik di dalam standarnya Tuhan. Oke. Atau di dalam kebenaran sesuai dengan kebenaran ilahi. Ayat 13, kerongkongan. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Ya dah, terima kasih. Kalau saudara perhatikan ini, hampir seluruhnya perikop ini, semua manusia adalah orang berdosa. Nanti endingnya tadi di dalam ayat yang ke-23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan nanti melangkah ke pasal 6 ayat 23, selalu kan saya gandeng itu, upah dosa adalah maut. Nah ini membuktikan bahwa hidup manusia itu tidak selesai di sini. Nah ini yang mau diselewengkan oleh kuasa gelap. Secara umum kuasa gelap ingin membutakan agar manusia tidak berpikir tentang kehidupan rohani. Padahal semua itu paralel. Semua hal yang bakal terjadi di dalam kehidupan nyata ini erat kaitannya ya dengan hal-hal di dalam kehidupan rohani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Akal budi adalah di dalam bagiannya. Ketika seorang itu kembali berakal budi, itu dipulihkan keterkaitannya dengan Tuhan. Sehingga tahu, begitu Tuhan memberikan pengertian-pengertian. Ya, di dalam kehidupan yang berurusan langsung dengan Tuhan. Nanti juga berkaitan dengan perjalanan kamu anakku. Kalau kamu terus berpegang kepadaku, aku akan menuntun kamu dan kamu akan melewati semua perjalanan itu.
Yang orang lain yang tidak mengindahkan kasih karunia yang di dalamnya menebus tadi, mereka akan susah payah. Dan sampai pada akhir perjalanan hidup dunia dan masuk di dalam kehidupan yang penuh sengsara. Bahasa agamanya api neraka. Makanya penebusan itu mutlak terjadi. Pengampunan. Dan yang kedua, berbagai macam kuasa kegelapan yang menyeret manusia semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Semakin tidak mengenal. Itu disingkirkan oleh Tuhan. Yang bisa menyingkirkan cuma Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita tidak mengurangi rasa hormat kita kepada mungkin siapapun yang menawarkan, oh kami bisa, kami begini. Bisa kok masukkan roh ini di dalam botol, kemudian dimasukkan di dalam air, di sungai, di laut, di larung, dan sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya silakan ya. Saudaraku. Tetapi fakta, Alkitab memberitahu kepada kita, saudara-saudara. Intinya kedatangan Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Untuk mematahkan kuasa iblis, merebut dari tangannya saya dan saudara semua. Itu sebabnya pengalaman kekristenan saya yang pertama kali adalah bagaimana Tuhan melepaskan saya dari cengkeraman kuasa gelap. Seperti yang diomong Alkitab di dalam Markus, bukan yang harus dibaca sekarang. Ya. Pasal yang ke-16 ayat yang ke-9, ya, Maria Magdalena, dari dialah Tuhan mengusir berapa setan dikatakan? 7 setan. Itu bicara apa? Kekuatan gelap. Ya, yang nyaris penuh di dalam diri seorang Maria Magdalena. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, ini tujuannya Tuhan. Jadi yang paling utama itu ini. Sebab kalau enggak manusia itu diombang-ambingkan oleh kuasa gelap. Ada yang ditekan dengan berbagai macam penderitaan. Ada yang sesaat seperti diberikan tawaran manis. Tetapi semua itu palsu, imitasi, jebakan saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga kita ingat kalimat-kalimat populer istilahnya. Madu di tangan kanan, kemudian di tangan kiri ada apa? Racun. Atau lebih tepatnya racun yang dibungkus dengan madu. Nah ini pekerjaan kegelapan. Itu sebabnya kalau sampai orang belum mengalami pengudusan ini, hidupnya sepanjang jalan hidupnya tidak akan pernah damai sejahtera. Ya, tidak akan pernah. Bisa mencapai tujuannya, apa yang menjadi harapannya? Sakit yang aneh, sembuh. Ingat, itu kan cuma sekedar jasmani, fisik. Perut gede, dibuat demonstrasi, ditutup kain tertentu, ya baca sesuatu, ya dia lakukan satu tindakan yang sedemikian, dari dalam tuh dikeluarkan gumpalan daging, nggak ngerti ini daging apa, ya kan? Begitu dibuka, nutup, perutnya kempes. Satu hari ada yang mendemonstrasikan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada kalajengking, ada segala macam ditaruh di sebuah toples, ditutupi kain putih. Kemudian di sebelah di sini ada kelapa yang disuruh meriksa audien itu utuh. Ya, ditutup juga, enggak usah ditutup, yang ditutup yang ini tadi. Kemudian dia baca-baca, orang ini saudaraku, seketika dibuka kain putih, kalajengking macam-macam tadi itu sudah tidak ada lagi di toples. Sekarang didemonstrasikan kelapa utuh dengan sabutnya itu dibelah. Dan kalajengking macam-macam tadi yang ada di toples pindah ada di dalam kelapa yang utuh. Saudara bisa ngerti arahnya kemudian. Orang itu berkata, ini aja bisa terjadi. Ya kalau niat jahat katanya. Apalagi kalau cuma tebel kulitnya manusia, seberapa sih? Si tebelan badak katanya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jangan heran. Ini demonstrasi kuasa gelap. Kadang-kadang ini untuk ya bentuk-bentuk entertain ya. Menghibur orang kayak gitu. Tapi ini jangan main-main, jangan saudara anggap sepi. Iya kan?
Dan ini yang perlu saya bukakan ketika orang itu merasa bisa memain-mainkan ini. Kayaknya ini kan dia bisa memperalat kuasa gelap untuk melakukan ini dan itu, ngirim sesuatu benda ke satu tempat dan macam-macam. Saudara yang dikasih Tuhan, sesungguhnya kebalik. Yang dimainkan adalah orang itu. Bukan demitnya, bukan wewe gombelnya, bukan jinnya yang bisa diperalat. Tetapi justru orang yang katanya bisa memainkan kuasa gelap. Dia yang dimainkan oleh kuasa gelap. Dan kalau kemudian orang ya ingin, saya sakit, saya seperti ini, tidak sembuh-sembuh. Lantas ditawarkan di gang buntu ada ini. Ya pergi ke situ. Dapat pertolongan, dapat. Saya tidak menyangkal, itu fakta. Saudara dikasih Tuhan. Pertanyaan saya pasti saudara sudah kenal prinsip pengajaran yang saya sampaikan dari kebenaran firman Allah. Orang itu dapat yang dia minta. Pertanyaan saya sederhana begini. Apakah iblis, setan itu kalau ngasih cuma-cuma gratisan? Tolong saudara jawab. Pasti saudara tahu pula jawabannya kedua. Apa yang diharapkan iblis dari manusia? Apanya? Jiwa manusia. Saya bersyukur kalau enggak jiwa saya sudah melayang. Saya habis ya sejauh ini udah hidup tidak karu-karuan di dalam alam sana. Tapi kalau mungkin waktu itu saya belum dimatikan di tahun 1979, saya mungkin udah jadi orang enggak karu-karuan pula. Selama di situ itu sudah jauh dari aliran saudara, sudah enggak akan kenal saya. Dan apa yang saya omong sebagian orang tahu. Karena memang saya berangkat dari latar belakang keluarga yang ya tidak semua, tapi sebagian dari yang sepuh-sepuh itu senang dengan ilmu-ilmu begitu. Ya, saya hormati para tetua, saya tidak mengurangi rasa hormat. Bagaimanapun mereka semua dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan saya dalam dunia yang kemudian diputuskan oleh Tuhan untuk saya diambil, diangkat menjadi anak Allah dan jadi alat Tuhan. Amin saudaraku. Jadi saya tidak bermaksud menghina siapapun, tidak. Ketika saya bicara begini, ngomong silsilah kakek buyut saya, itu salah satunya sampai hari ini bersama dengan kita ada Pak Gusti Hadi, ada Pak Sing An, itu tahu. Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi yang saya banggakan satu pribadi yang luar biasa, tolong jawab. Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan itu. Ya. Puji Tuhan. Maka setelah dikuduskan, apa dikuduskan itu? Kuasa-kuasa roh gelap yang ada di dalamnya Henry disingkirkan keluar. Kemudian yang ketiga apa? Dipenuhi Roh Kudus. Itu selalu saya sampaikan. Dipenuhi Roh Kudus. Di dalam bahasa Alkitab dipenuhi Roh Kudus sejak perjanjian lama. Itu artinya diurapi. Diurapi itu apa? Roh Allah hadir, Roh Allah melibatkan diri di dalam diri ciptaan. Karena apa? Dia punya rencana. Makanya kalau saudara diurapi, berarti hidupmu masuk rencananya Allah. Itu harus dipegang. Coba kita buka di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 13. Silakan Pak. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah ini. Itu sebabnya saya kalau bicara tentang ayat ini perjanjian lama ya. Tapi rasa perjanjian baru. Tuhan lagi memberikan pengertian kepada gereja di dalam perjanjian baru. Dan sudah terjadi pada pribadi seorang yang bernama Daud. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud. Perhatikan baik-baik ya. Di tengah-tengah saudara-saudaranya. Jadi saudara-saudaranya tahu semua. Keluarganya semua tahu. Iya. Karena pada mulanya ketika Nabi Samuel itu datang nanya, anakmu mana aja Pak Isai? Kemudian dikeluarkan satu-satu. Yang unggul-unggul. Yang nanti kita bisa melihat badannya gede-gede. Ya. Tetapi rupanya badan gede belum tentu juga. Yang paling bagus kalau badan gede, imannya gede. Amin saudaraku. Ya, badan kecil, iman gede. Puji Tuhan. Bisa-bisa rezekinya juga gede-gede. Ya, yang amin aja loh, yang dapat loh ya.
Ya, saudara dikasih Tuhan. Syukur-syukur badan gede, iman gede, rezekinya wede. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Wong Tuhan ingin supaya kita nikmati rezekinya dia, ya kan? Supaya apa? Jangan minta ke tetangga gitu loh. Tetangga itu siapa? Masa gelap. Mak di sana loh Pak, mau cari pesugihan. Ya Tuhan tuh ngelus dodo loh saudara. Ya, saya sudah kerja setengah mati loh Pak, saya sudah mengasah keterampilan saya, skill saya itu terus saya asah. Tapi kok nggak maju-maju ya Pak ya? Kok masih begini-begini aja loh, ngapain? Begini-begini itu yang gimana? Iya kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Hidup itu kalau kita betul-betul meyakini, aduh Tuhanku itu Tuhan yang maha baik. Ya, akal budi kita jalankan. Tuhan menjadikan aku anak, pasti dia menyediakan semua warisan itu selama di dunia sampai di akhirat surgawi. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ini yang perlu saudara perhatikan bersama ya. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah, tolong siapa? Berkuasalah siapa? Roh Tuhan atas siapa? Sekarang rubah nama saudara, berkuasalah roh Tuhan atas Henry. Semua sudah ngikuti Pak Didi juga ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ini bukan hal yang asing loh. Kalau saya sampaikan bahwa di dalam kekristenan diberitahu akal budi kita bisa menangkap yang dimaksud Tuhan. Ketika Pentakosta itu saudara. Roh Kudus hadir. Roh Kudus hadir di dalam diri setiap orang yang beriman. Dan berlaku setiap orang yang menghargai kasih karunia Allah. Di dalam penebusan itu, aku berdosa, upah dosa maut. Tetapi aku tahu Tuhan, apa? Kasih karunia Allah di dalamnya ada hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Aku terima sungguh-sungguh. Ya. Aku terima sungguh-sungguh. Terjadi penebusan itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi proses apa? Pengampunan, pengudusan, pemenuhan Roh Kudus. Semakin dipenuhi Roh Kudus, semakin mengerti prinsip-prinsip ilahi. Semakin mengerti hal-hal rohani. Dan kalau mengerti hal-hal rohani, gak akan gampang terkecoh di dalam hal-hal yang duniawi. Saudara dapat tawaran manis, mulai berhitung. Ya, akal budinya jalan kok. Kalau akal budi gak jalan, maaf, itu yang Alkitab katakan dalam kebodohan. Tabrak aja, sudah asal-asalan aja. Dan nanti kalau sudah mengalami ya keterbalikan dari kenyataan, mulai bingung nyalakan sini sana. Dan yang paling menderita siapa? Yang bersangkutan. Ya saudara sendiri, ya saya sendiri. Kalau kemudian kita keras hati, keras kepala, cengkal istilah bahasa lokalnya sini saudaraku yang dikasih Tuhan. Makanya indahkan nasihat, indahkan pesan Tuhan. Bisa lewat orang tua, bisa lewat anak, bisa lewat suami, bisa lewat istri. Ya, kalau suami, istri, anak, isi rumah, cinta Tuhan, cinta kuasa firman, suka bersekutu dengan firman, pasti dapat wahyu. Pasti dapat wahyu, amin. Jadi jangan nyari wahyu tuh di gunung-gunung Pak, di bawah pohon besar, enggak ketemu wahyu. Ya toh. Ya kalau ketemu wahyunya Mbak Nila, wahyunya Mas Roni. Wahyu siapa lagi? Iya kan? Saudara-saudara yang dikasih itu kan. Oh, saya dapat wahyu. Disuarakan oleh orang tinggi besar. Bulunya diwut-diwut. Nah ini mesti gondorwo. Ini mesti genderuwo. Iya kan? Lah apakah Kristen itu perlu yang begitu? Di waktu-waktu lalu ada gerakan kita itu kalau doa itu di gunung-gunung. Iya. Kenapa di gunung-gunung? Lebih dekat dengan surga katanya. Ya, saudaraku dikasih Tuhan. Jadi pergi ke gunung-gunung. Lalu saya bilang gunungnya gunung mana dulu loh, jangan ngawur-ngawur loh ya di sini. Kalau sampai naik gunung-gunung itu terus kemudian sudah melakukan hal jadi golek perkara ya kan. Saya ditentang waktu itu oleh beberapa teman pendeta.
tidak mengikuti pergerakan katanya. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Lah di gunung-gunung gitu ada tempat-tempat orang melakukan ya ritual menurut keyakinan mereka, lantas kita ya melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab, saya tidak setuju. Wong kuasa doa itu, saudara doa di sini untuk kepentingan di Italia sana, Allah dapat bekerja di sana lewat doamu di sini. Makanya kalau punya keluarga, anak, siapa tinggal di kejauhan, kita lagi kok khawatir tentang dia, ya sujud di hadapan Tuhan. Engkau yang diurapi berseru Tuhan, ulurkan tanganmu, campur tanganlah Tuhan atas problem yang sedang kami pikirkan ini Tuhan. Anak kami yang ada di LA mana Pak? Negara bagian Amerika. Kenapa enggak? Itulah Tuhan kita. Ya, Tuhan yang hadir di waktu yang bersamaan, di tempat yang berbeda, di belahan bumi yang terpisah. Semua ada di dalam kehadiran kekuasaan Tuhan. Itu Tuhan kita, saudara, ini kasih Tuhan. Ada yang suruh matok, yang bawa tonggak gitu ya. Didik ini salah satu yang kenal gerakan-gerakan gitu di tempat-tempat yang dipatoki dalam nama Yesus. Dan ketemu orang lain, ya jadi gegeran dong. Ya, saya enggak setuju. Enggak lah. Kita sembahyang aja. Di kota tercinta ini pun berkat Tuhan juga ada. Pertolongan Tuhan juga dinyatakan. Kuasa Tuhan itu juga bisa sungguh-sungguh terjadi. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu yang harus jadi pegangan kita. Makanya saudara, kalau kita sudah di dalam proses pengurapan Tuhan, ya saudaraku ini kasih Tuhan, akal budi kita sudah dibarui oleh Tuhan. Ya ini cara berpikirnya begini. Pak, ini apa ada kaitannya Pak dengan kita berurusan mencari nafkah, cari rezeki, cari duit. Saya bilang, kalau akal budi kita baik, saudara yang dikasih Tuhan, komunikasi kita itu juga enak. Walaupun mungkin tidak semua itu barangkali kuliah ambil bidang ya ilmu komunikasi. Tapi saking seringnya komunikasi sama Tuhan, ya saudaraku, akal budinya semakin baik, perangainya semakin dilembutkan oleh Tuhan. Walaupun kayak bicara suaranya kenceng, tapi materinya itu bisa mendatangkan berkat dimanapun saudara ketemu saudara. Saudara ketemu nggak ada ketemu musuh. Nah sekarang kalau urusannya cari rezeki, saya bahkan meyakini kita asal mau kerja, punya etos ya. Di dalam mengerjakan semua ada gairah, ada semangat, kita mau belajar dalam banyak hal. Saudara yang dikasih Tuhan, ya bukan kita nguber rezeki. Nggak mustahil Tuhan buat rezeki nguber saudara dan saya. Ya kita semua punya kesaksian itu. Banyak orang yang ditipu oleh dunia ini untuk berburu. Akhirnya kayak Esau, dia enggak punya apa-apa. Namanya enggak terabadikan. Justru adik kembarnya namanya Yakub. Yang terukir di seluruh penjuru bumi sampai hari ini nama itu. Kenapa? Bukan tipikal orang yang berburu. Tetapi suka tinggal di kemah, itu dalam pengertian rohani. Senang ada di hadirat Tuhan. Senang doa, senang baca Alkitab, senang beribadah, bersekutu seperti ini. Cinta Tuhan itu pasti cinta gerejanya saudaraku. Dan orang-orang yang begitu, yang hidupnya terpelihara. Dikatakan Yakub tenang. Tenang itu di dalam pengertian yang mendasar penuh dengan apa? Damai, sejahtera. Bagaimana dengan anak keturunannya? Terpelihara. Sampai hari ini aja membuat bingung seluruh dunia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bangsa yang kecil. Yang di negerinya itu disebut cuma 9 juta, itu pun yang 2 juta itu ras yang berbeda. Jesi 1 juta, tapi berangkat dari tempat itu kekuatan ekonomi, kekuatan keilmuan, teknologi dalam banyak hal. Dunia justru mendapatkan dari sana. Yang luar biasa.
Makanya kalau hidup kita berakal budi, kita senang tinggal di hadirat Tuhan, pasti anak cucu cicit keturunan kita terpelihara di dalam kasih Tuhan. Nah itu apa artinya? Rezeki Tuhan sediakan. Kemurahan anugerahnya itu akan nyata. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, cuma waktu proses menantikan sampai dalam banyak hal itu ada waktu. Makanya kalau saudara saat ini sedang dalam masuk training centernya Tuhan. Saya bilang 2023 masih belum kelar semua Pak Gembala, kami masih harus berlanjut di tahun ini. Saya bilang, jangan kecil hati. Sekali lagi jangan kecil hati. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Orang yang akal budinya baik, dia memiliki korelasi yang bagus dengan Tuhan. Ya, selalu hubungannya bagus dengan dia. Ya, makanya tadi saya tekankan, kenapa? Diurapi di depan, di tengah saudara-saudaranya. Nah coba kita akan runtut ya secara ini singkat ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. 1 Samuel pasal 17 ayat 13-15 tadi. Coba silakan Pak. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Yang besar-besar. Berarti kalau gitu Daud itu? Kecil. Iya, di samping bungsu dia kecil. Ya, secara postur, iya, tidak nampak segagah-gagah dari ini. Makanya orang itu nerimo dan mengucap syukur, berkeyakinan, tidak mustahil Tuhan akan berkarya lewat setiap kita. Jangan kita tidak pernah nerimo, oh gak kayak dia ya, itu. Ayuku kok gak kayak dia ya, gantengku gak kayak dia ya. Ngapain itu? Tolong perhatikan baik-baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kepesatan kemajuannya kok gak kayak dia ya. Jangan gitu. Tiap-tiap orang ada dalam perjalanannya bersama dengan Tuhan. Secara pribadi-pribadi. Silakan. Nama ketiga anak yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Yang kedua ialah Abinadab. Dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Ya, saudara cukup ya. Jadi di situ kita paham ini proses saat di mana orang Israel sedang berkemah berhadapan-hadapan dengan lawan bebuyutannya. Yaitu orang Filistin. Dan itu tidak ada kaitannya loh ya dengan Filistin yang sekarang. Karena itu ternyata orangnya itu beda. Ya, yang jadi musuh bebuyutan itu dulu adalah orang Filistin dari seberang laut. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemungkinan ini ya dari wilayah Makedonia. Ya, orang-orang Yunani pada zaman kuno itu. Nah, ketika itu 3 kakak Daud ini jadi prajurit. Yang badannya gede-gede. Yang sebetulnya mereka ini sudah melihat bahwa adiknya yang kecil ini tadi telah mengalami apa? Pengurapan. Artinya apa? Ada satu peristiwa ilahi dinyatakan. Lanjut 17 ayat yang ke-33, silakan. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Puji Tuhan. Saudara tolong perhatikan bahwa tahun 2024 ini akan ada orang yang memilih untuk gagal, tetapi akan ada banyak orang yang dibuat Tuhan berhasil. Saudara milih yang mana kalau saudara ada kesempatan itu? Iya dong. Ada orang yang memilih gagal. Tetapi ada banyak orang yang dibuat berhasil oleh Tuhan. Syaratnya mau. Mau apa? Mau berhasil. Istilah lain, mau sukses. Oke, saya pun juga mau. Tapi sukses yang baik harus diawali dengan proses yang baik. Itu sebabnya saudara-saudara. Nanti tahu nggak kira-kira Daud yang oleh
oleh bapaknya Isai sendiri ini tidak dinominasikan. Karena ketika semua sudah yang laki-laki ditanya, dibawa keluar rumah. Ya, kemudian Samuel tanya, Tuhan apa ini? Bukan. Keluarin lagi. Apa ini? Tuhan bilang, bukan. Nabi, ada kesempatan dia dapat jawaban. Bagaimana prosesnya itu otentik banget. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Sampai ditanya, ada lagi? Ada, tapi di kebun. Lagi menggembalakan. Siapa yang dimaksud? Daud. Kemudian Samuel bilang kepada Isai ayahnya, coba bawa pulang anak itu. Begitu Daud sampai di situ. Dengan tampilan yang biasa. Makanya untuk jadi luar biasa, jangan berusaha menonjolkan diri luar biasa. Yang biasa pun kalau disertai Tuhan yang luar biasa, satu waktu bisa jadi luar biasa. Pegang, saudaraku. Makanya saya paling gak setuju orang pesimis. Ya, orang itu statis, orang itu. Ya. Saudaraku dikasih Tuhan, dicoba. Ya kalau bisa, kalau nggak bisa. Ya. Oh, kok wangel kadang itu. Cari mantu jangan yang model gitu loh. Kelelat. Ini saya bilang tegas. Walaupun belum kerja ditanya sama itu bapaknya pacar. Mas, kerja mas? Jawab yang tegas. Lu jangan wis belum turun kerja ya. Kan? Wis kerja mas? Belum Pak. Jangan khawatir. Walaupun gak kerja gini, ya gak ada duit Pak. Enggak ya. Belum Pak, ini masih proses. Tapi saya yakin kami berusaha dan utamanya doa. Nyuwun doanya Bapak juga ya, restunya Bapak ya. Kalau Bapak merestui, mendoakan kami mulai sekarang, pasti nanti kami juga akan dapat saluran pintu rezeki yang baik dari Tuhan Pak. Jangan khawatir anak Bapak. Iya toh. Mau minta makan apa aja nanti tak turuti Pak. Ya, yang tegas gitu loh. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kemarin salah satu ya anak rohani yang sempat juga terdidik untuk ya belajar kerja di sini. Kemudian dia mau melangkah di yang lain. Dia kata terima kasih Opa, saya dalam proses belajar itu banyak perkembangan yang saya dapat. Ya, saya dulunya itu paling sulit untuk ngomong, ya ketemu orang gitu. Tapi sekarang saya bilang bagus. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada waktunya proses. Makanya kadang-kadang kalau saudara sementara masih kok sana sini kadang kok dianggap disepelekan gitu ya kasarnya. Nggak usah kecil hati, nggak usah marah. Lantas saudara dalam perasaan, kenapa aku kok belum dapatkan seperti orang lain dapat. Lantas sudah semakin kecil, merasa tidak mampu, merasa tidak ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu tidak perlu. Tetapi yang penting kita terus, kita berusaha, kita belajar, kita meningkat, semakin sadar Tuhan. Dan akal budi kita semakin diperbarui. Ya, kalau dari muda seperti itu tolong dengar cucu-cucu anak-anakku semua. Ya, orang muda, orang remaja semua. Sampai tua pun juga gitu. Orang itu saya lihat ya berkendaraan di jalan, nanggung, malang kada gitu. Ya saya selalu sama istri tanya, lihatan saya itu wongin nom apa tua? Wis tua Pak, ya wis tua. Berarti apa? Nome biyen ya wis ngono iku. Iya, maaf ya saudara-saudara yang dikasih itu kan. Kalau dari muda, ya sudah melatih diri dengan baik di dalam setiap aspek kehidupan ini. Saudara-saudaraku. Tetap membangun gairah, antusiasme itu terus ya dibakar, terus semangat hidupnya. Saudara mau belajar dalam banyak hal. Saudaraku mau tanya, mau rendah hati gitu ya. Sampai kita lanjut usia pun juga. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan kalau udah dari muda,
Ya, langkahnya begitu, caranya begitu, dan tidak mau ada kerinduan untuk dibenahi. Saudaraku dikasih Tuhan. Tapi kalau mau, waduh, luar biasa akan terjadi transformasi. Ada perubahan yang sedemikian rupa, dan tidak mustahil itu terjadi. Di dalam Tuhan itu selalu bisa kok. Roh Kudus datang menolong kita, tujuannya apa? Membantu kita. Agar ketidakmampuan kita itu dimungkinkan oleh Tuhan. Dan ini semua saudara berkait dengan bagaimana kita nikmati rezeki di dalam kehidupan ini, bagaimana kita bisa dalam kehidupan yang tarafnya ya tambah bagus daripada yang sebelumnya. Ya itu kalau kita mau diproses. Makanya ketika enggak diindahkan oleh siapapun, enggak usah kecil hati, enggak usah marah. Saya kan pernah cerita waktu saya baru percaya kepada Tuhan, ikut Tuhan. Ya sini sana ya saudaraku ini kasih Tuhan tiap kali ketemu begitu. Kata-katanya itu sebetulnya mau menjatuhkan. Tetapi saya ingin merubah kata-kata yang buruk itu menjadi sesuatu yang bagus. Ya, kapan jadi pendeta gitu. Lu padahal mimpi aja enggak. Wong saya itu ya berasal dari orang enggak genah, belakraan enggak karuan saudaraku. Jadi pendeta itu mimpi di siang bolong. Tetapi kan ada banyak orang yang mengatakan begitu, ya jadi pendeta. Oh ya sebentar lagi. Gitu. Amin. Lo jadi beneran. Makanya nek sampean itu mau diomongin orang itu kayaknya itu rodok nyepelekan tuh kayak dilulu gitu. Gak usah marah gitu loh. Amin kan aja kalau itu doa baik. Wah ini juragan teko gitu, sampean kadang-kadang marah. Sopo sing juragan? Iya toh? Omongnya dipanggil bos, bos, terusannya ya bos sampean biasanya. Ayo bos, terus apa jawabnya sampean? Mulanya dibuat toko keranjang. Loh iya tuh, saudara-saudara dikasih Tuhan. Kan saya panggil bos itu, oh ini tuh. Ya, kadang mungkin kita lagi mengulurkan tangan lantas orang yang beriman, bos itu. Ya saudaraku, ini bos gitu. Ya. Tapi resikonya nanti kalau lewat situ enggak ngekei mana ya rasanya sungkan wong bos. Lah, itu harga yang harus dibayar. Lah enggak masalah. Wong nilai kecil itu buat kita, mungkin itu buat orang lain itu nilainya cukup besar. Bahkan apa yang enggak berarti buat kita. Itu untuk orang tertentu itu sangat berarti. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita ini seringkali dalam bahasa lokalnya dulu ya mendiang bahasa saya. Ya uang ngono akeh sing mandi toko omongane dhewe gitu. Jadi enggak mau nerima omongan yang bagus. Nah kalau orang itu entah niat baik atau niat buruk, tetapi kalimat itu untuk yang baik kenapa? Gitu. Laupan teko, ngenyek. Laupan itu majikan, bos. Ya, saudaraku dikasih Tuhan. Ya, di sini tadi, bos. Enggak tak venter suaraku. Yang di online denger apa enggak? Karepmu. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ayo ya. Ini supaya saudara nangkep. Daud tidak ambil pusing. Ketika dia datangi saudara-saudara, marah-marah semua. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saudara tahu dari sekian perjalanan hidup, aku kok masih belum melihat hal yang signifikan. Loh tidak mustahil loh. Ya, mungkin justru di masa yang akan datang. Waktu-waktu ini sudah dekat dengan itu. Tidak mustahil. Faktanya Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi pribadi yang mempunyai daya tahan. Ya, saudaraku, berhasil guna. Ya, macam-macam. Apa yang Tuhan mau, tetapi ada waktu. Nah, ini saya contohkan sedikit lagi ya di dalam Yesaya pasal 49 ayat yang ketiga. Silakan Pak Indra, Yesaya 49 ayat 3. Berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Ya, ayat yang keempat. 49 itu tadi ya. 49. Ya. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Ayat 2-nya Pak, tolong sorry. Ayat 2.
Ia telah membuat mulutku sebagai ini pedang maksud yang saya. tajam 49 ayat 2. dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat ini. Daud ada masanya seperti anak panah yang masih disimpan di tabung yang dimiliki oleh Tuhan. Prosesnya begitu panjang. Nanti setelah kisah di mana Daud berhasil menjatuhkan Goliat. Ini hambat-hambatannya. Yang pertama adalah saudara-saudaranya sendiri tadi. Yang lihat dengan mata kepalanya bahwa Daud itu diurapi oleh Tuhan melalui tangan seorang nabi. Tapi waktu perjalanan Daud itu melakukan yang baik, disuruh oleh bapaknya itu nganter rantangan saudara, kepada saudara-saudara yang ada di medan perang. Sampai di sana si Daud itu ya kesannya dihina-hina, diusir-usir. Tetapi sampai satu waktu Saul yang ketakutan menghadapi Goliat itu. Karena memanggil Daud. Apa yang kamu lakukan? Daud berkata, saya akan melakukan. Kalau semua takut ya sudah, saya akan hadapi. Ini orang yang seperti ini. Waktu berhadapan kita semua kenal yang diungkapkan Daud. Daud berkata, kamu membawa tombak dan lembing yang sedemikian. Tapi aku datang menghadapimu atas nama siapa? Tolong. Atas nama Tuhan. Makanya orang itu kalau saudara masih dalam proses. Yakini, oh aku masih seperti anak panah yang disimpan di dalam tabung. Itu kalau orang lokal yang ngerti ya, itu sedang diwarangi. Ya diisi sesuatu yang nanti memiliki keistimewaan. Daya bunuh untuk mengenai sasaran itu luar biasa. Itu kalau klasik ya. Tapi kalau modern, mungkin saudara pernah lihat semacam film koboi atau barangkali sniper ya, yang penembak ulung. Dari sekian peluru yang dia punyai, biasanya mempunyai ada peluru bahkan yang berujung emas. Dan itu yang sangat ya dipersiapkan dengan baik. Dan untuk sasaran yang paling utama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada waktunya ketika saudara bertanya-tanya belum dapat jawaban dari Tuhan. Di awal tahun 2024 ini Tuhan memberikan hikmat kepada kita semua. Ketika saudara dalam proses, tahulah bahwa engkau ada di dalam tabungnya Tuhan. Dan engkau sedang dipersiapkan menjadi anak panah atau peluru yang akan diluncurkan untuk sasaran yang besar. Artinya apa? Panah yang dikhususkan, peluru yang dikhususkan ini ada di dalam suatu perencanaan yang khusus. Kalau saudara mampu membaca maksud dari rancangan Tuhan ini, dan saudara membangun daya tahan yang baik di dalam hidup, seperti ayat emas tadi, ya jangan sama dengan dunia. Ayo bangun hidup yang benar. Saya yakin dan percaya. Indonesia ini bakal penuh kemuliaan dan berkat Allah. Karena Tuhan sedang meluncurkan saya dan saudara. Tepat pada waktunya. Ya. Jangan saudara anggap. Ini mungkin cuman ya sesuatu untuk memotivasi saya. Oh bukan, ini firman memberitahu kepada kita. Ketika kita masih di dalam proses, ya saudara-saudara yang lain sudah ada di medan perang. Mungkin seperti saudaranya Daud. Dan Daud hanya sekedar membawa rantang. Itu pun nanti dia dijadikan bulan-bulanan. Ketika coba dia melangkah berhadapan dengan si Goliat. Goliat juga memberikan penghinaan yang sedemikian. Kau anggap aku anjing kah? Engkau datang hanya membawa tongkat seperti itu. Tapi orang yang akal budinya sehat karena diurapi Roh Kudus. Tidak gampang kecil hati. Tidak ciut nyali. Tidak terus kemudian kehilangan pengharapan. Terus maju, semangat. Gairah, berpikir yang benar. Nanti baik orang-orang muda di sini akan membawa banyak orang tuamu mensyukuri. Karena kuasa Allah juga dinyatakan lewat setiap kehidupan. Orang-orang mudaku
Dan orang-orang tua di penghujung usia yang semakin bertambah akan semakin banyak syukur. Karena melihat kuasa Allah itu memang ya dan amin. Dia itu hebat luar biasa. Yuk kita minta diurapi Tuhan. Satu ayat kita tutup dalam pertemuan ibadah. Ini di dalam Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7. Mazmur 20 ayat yang ke-7. Puji Tuhan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Semua adalah pemenang-pemenang. Orang yang ibadah hari ini adalah orang yang sungguh-sungguh dipersiapkan untuk menjadi pemenang. Tidak ada yang jadi pecundang. Amin. Makanya bangkit, bangun, ya, dan minta terus, ya, hubungan yang baik dengan Tuhan itu. Bergaul akrab dengan Dia. 2024, bergaul akrab. Orang cerita nanti bakal terjadi begini begitu. Udah nggak usah pusing dah. Kita lebih baik ngikuti omongannya Tuhan aja. Nah, apapun yang bakal terjadi, asal kamu dalam penyertaanku, semuanya pasti beres. Beres di dunia, beres juga di sorga. Tuhan berkati kita semuanya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Indra Wijaya dan semua rekan pelayan. Saya undang kita sama-sama berdiri. Kita naikkan doa syukur sementara seluruh pelayan yang lain mempersiapkan diri. Kita berdiri sama-sama, letakkan Alkitabmu dan kita sembahyang. Puji Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan, hamba-Mu dikelilingi pemenang-pemenang, baik yang ada di onsite ataupun di online. Adalah orang-orang, tidak ada satupun yang menjadi pecundang. Kalau ada satu pernyataan bahwa ada orang yang memilih gagal, tetapi akan terjadi banyak orang yang sukses. Kami memilih, kami mau yang sukses. Sukses dalam arti kami jalan bareng dengan Tuhan. Akal budi kami dijamah, dibarui oleh Tuhan. Sehingga kami melangkah tidak sama dengan dunia. Tapi kami rindu untuk membangun hubungan yang begitu akrab. Bergaul erat dengan Tuhan. Seperti Henokh, seperti banyak kesaksian tokoh Alkitab yang memberikan arahan kepada kami. Siapa kami melakukan hal yang sama seperti mereka yang sungguh-sungguh tekun di dalam berhubungan dengan Tuhan, tekun di dalam bergaul dengan Tuhan, mengalami hal-hal yang indah di zaman yang modern ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan terjadi di tengah kami semua. Satu pujian dinaikkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih. Lagu cari kemenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai. Walau dalam lembah kegelapan, bersama Dia hatiku tenang. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi hari ini tiap orang akan melangkah menerusi perjalanan di sepanjang tahun ini. Bersama Tuhan kami melangkah.
maka kemenangan terjadi. Doa-doa dijawab kiranya oleh-Mu Tuhan, karena Engkau sumber jawaban doa kami. Sehingga hamba berdoa, tidak ada yang lemah, tidak akan ada seorang pun yang menjadi bulan-bulanan kuasa gelap. Semua menjadi hamba Tuhan, diurapi oleh Tuhan, dan siap diluncurkan seperti anak panah yang spesial untuk sasaran sesuai rencana Allah di zaman ini. Agar kami diluncurkan menjadi berkat, diluncurkan menjadi manfaat, diluncurkan mendatangkan kebaikan, diluncurkan mendatangkan sukacita, diluncurkan mendatangkan damai sejahtera kepada banyak orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat Tuhan turun atas semua yang hadir, yang ada di onsite, di online, semua dilawat oleh Tuhan. Dan jika sebentar kami meninggalkan tempat ini, kasih kuasa-Mu melanda kami, sehingga gairah dan semangat kami menggebu-gebu. Tidak seorang pun lagi yang lemah lunglai seperti sebelumnya. Kami dirubah oleh Tuhan, karena kami tahu siapa kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua persiapan perubahan jam ibadah dan tambahan tempat ibadah. Tuhan, terima kasih untuk pelaksanaan pengecoran setengah dari lantai 2 tahap pertama ini. Kami yakin dan percaya Tuhan menyediakan semua pembiayaan sampai selesai dengan baik. Dan nama-Mu pula lah yang diagungkan setiap umat-Mu yang menggunakan tempat ini. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya tangan kami semua terangkat untuk bersyafaat buat Indonesia. Indonesia Tuhan berkati. Indonesia penuhi dengan sejahtera. Negara bangsa kami akan menikmati segala yang baik. Terima kasih Tuhan. Pemilu yang akan datang hingga sesudahnya semuanya akan mendatangkan kebaikan buat Indonesia. Maka pemerintah yang sekarang diberkati Tuhan. Pemerintah periode yang akan datang diberkati Tuhan. Sedang semuanya Tuhan diagungkan. Pada akhirnya hamba menyerahkan setiap persembahan yang jemaat-Mu bawa. Kiranya Engkau yang mengingatnya sampai kepada kekekalan surgawi. Dan rahmat berkat semua dari Tuhan turun atas kami. Terpujilah Allahku sekarang hingga kekal selamanya. Kasih Kristus memenuhi kami dari hari ini sampai Maranatha. Sampai Tuhan datang yang kedua kali. Hendak menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus surgawi. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk saudara. Kita jumpa lagi nanti malam ibadah online jam 7 malam. Tuhan memberkati kita. Shalom.